Sejak tahun 2007, 11 murid meninggal karena ujian nasional. Do you believe that? 8 diantaranya karena bunuh diri, dan 3 yang lainnya stres lalu sakit keras. Kalau Anda tadi dengar ya, saya mengatakan bahwa sejak tahun 2007 itu ada 11 orang meninggal karena ujian nasional. Kok kayaknya nggak ada bedanya sama peristiwa tentang pembulian di sekolah sampai orang meninggal karena dibully, atau pemeloncoan yang kita selama ini ngelawan dan pemerintah juga ngelawan, tapi ternyata ujian nasional banyak membuat murid-murid siswa stres, bahkan ada yang bunuh diri. Seriously, I'm talking this to a government. Saya membuat video ini untuk pemerintah kita. Mudah-mudahan pemerintah kita mendengarkan, Menteri Pendidikan kita mendengarkan, dan juga untuk orang tua. Ini bukan untuk muridnya, tapi untuk mereka dan untuk orang tuanya. So, smart people, saya banyak banget dapat DM di Instagram, Twitter, dan sebagainya minta saya bahas tentang ujian nasional. Lalu mereka memberitahukan saya masalah-masalahnya, apalagi kemarin SMA yang soalnya ngaco ya. Lalu juga saya merasakan hal itu karena Aska, anak saya, sebentar lagi akan ujian nasional dan dia stres. Masalahnya adalah nggak semua orang tua kayak gua. Ketika Aska stres datang ke saya, "I cannot do this. This is so difficult. I do not learn this." Yang saya mengatakan adalah, ya udahlah, nggak bisa, ya udah, apa yang dikerjain? Nggak merubah masa depan kamu juga sih. Walaupun dia tetap stres dan tetap belajar. Nah, here is the thing. Sekolah anak saya nggak belajar soal-soal tentang ujian nasional ya. Yang saya juga percaya bahwa gurunya yang buat, gue nggak tahu siapa sih yang buat soal ujian nasional itu, nggak bisa juga ngerjain semua soal tersebut. Guru matematika cuma bisa matematika, guru fisika cuma bisa fisika. Coba dibalik, lu bisa nggak ngerjain seperti itu? Gini deh, yuk kita tes pinter aja. IQ gua 142. Oh god, I'm smart. Yuk kita tes pinter aja. Anda yang buat soal, tes adu pinter sama saya, nggak usah ngerjain soal. Let's test IQ, you and me. Who smarter between us? Dan apakah soal ujian nasional kalau lu lulus terus masa depan lu akan jadi bagus? No, of course not. Kalau lu nggak lulus terus lu nggak bisa ikutan dinas. Apa kalau lu bisa ikutan dinas masa depan lu juga cemerlang gitu, langsung sukses gitu? No, of course not. Anak saya Aska, tahu nggak dia di sekolah belajar apa? I show you dia di sekolah belajar apa. Check this out. We're gonna need your help by investing money to our organization, to our company. You can look at here. So basically, if I give the money to you guys, you will create all of this stuff. Yes. Itu yang dia pelajarin. Dia nemuin saya sama teman-temannya. Dia bikin yayasan. Anak kelas 6 SD diajari bikin yayasan untuk menyumbang orang-orang yang tidak mampu. Dan dia minta saya jadi investornya. Orang tuanya dipanggil untuk investor. Dia belajar negosiasi. Dia belajar sesuatu yang digunakan untuk masa depannya. Now, I don't even understand apakah mempelajari tentang hewan memamah biak berguna untuk masa depan Anda. Kecuali kalau Anda nanti besarnya memang berhubungan dengan hal seperti itu. Tapi itu dipelajarin di kuliah, bukan di SD. And soal ujian nasional juga gak penting-penting banget untuk mempelajari dan belajar hal tersebut. If you government, listen to me. Banyak anak yang stres sampai sakit gara-gara ujian nasional. Dan bukan hanya itu, dimarahin sama orang tuanya gara-gara ujian nasionalnya jelek. You have kids, right? So why don't you think about that? Belum soal yang bocor. Oke, saya ngerti karena misalnya harus ada standarisasi dan sebagainya. Kalau ada standarisasi, sekolah kita di Indonesia saja tidak standar. Apakah Anda pikir sekolah di pedalaman-pedalaman sana standar? No, saya punya bintang tamu banyak di hitam putih yang sekolahnya aja susah, gubuk, belajarnya aja setengah mati. Kasih ujian nasional, kalau nggak hancur berantakan. Yang ada akhirnya adalah gurunya ngasih bocoran. Belajar korupsi sejak kecil. Isn't that amazing? Listen to this buat orang tuanya. Kalau anak Anda gagal dalam ujian nasional, jangan dimarahin. Kalau dia stres belajarnya, jangan dipaksa. Jangan bikin mereka tambah stres. Just trust me, smart people. Kalau Anda anak-anak yang sekarang sedang mau ujian nasional, atau kalau Anda orang tua yang sekarang sedang anaknya lagi stres mau ujian nasional, trust me, jangan diomelin, jangan dimarahin. You know what? It's just a test. It's just a test, a piece of paper. Einstein mengatakan masa depan Anda tidak dipengaruhi dan tidak ditentukan oleh selembar kertas.
tas. Gimana kalau misalnya bapak-bapak yang ada di anggota DPR, MPR, dan pemerintah kita minta untuk melakukan ujian nasional bareng-bareng, duduk bersama kita semua, or just let's test IQ with me, let's see they can do that. So, the idea of this video is this. Udah berapa banyak anak yang protes, orang yang protes, guru yang protes, masyarakat yang protes, sekolah yang protes, karena hal tersebut dianggap tidak masuk akal. Saya tahu dengan berbagai alasan ujian nasional harus ada, dan saya tahu video ini saya buat yang gak setuju sama saya juga banyak, yang gak suka sama saya juga banyak. But you know what? I can guarantee you one thing. Your future is in your hand, not by a piece of paper. Not at all. So don't be scared, don't afraid, don't be fear. It's just a test. Forgettable.